penjelasan dan lain-lain. Ini termasuk yang beberapa terkait dengan sengketa informasi, Bapak. Jadi ketika masalahnya ke kewenangan KIP dan lain-lain. Ada tembusan surat-surat, ini biasanya dari penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Kemudian laporan masyarakat sebanyak 259, ini yang reguler yang diterima. Kemudian ada RCO. Meminta masukan dari Bapak Ibu semua yang bisa kami lakukan, dan insya Allah akan kami terapkan di tahun ini maupun tahun depan. Langkah-langkah itu kami ingin mendengar masukan Bapak Ibu. Yang ketiga, kami juga ingin mendengar jika ada isu-isu yang mungkin selama ini menurut Bapak Ibu penting untuk Ombudsman masuk, tapi kami belum masuki. Tadi misalnya dalam statistik isu-isu tertentu yang menurut Bapak Ibu penting untuk kami dalami, untuk kami tindak lanjuti, silahkan untuk kami mintai masukannya. Nah, tiga pertanyaan ini kira-kira akses, kemudian juga bagaimana pelibatan kelompok masyarakat rentan dan marginal dalam ketiga isu-isu penting ini yang ingin kami diskusikan, kita obrolkanlah sore ini. Lebih independen daripada ya. Mungkin seperti itu kalau dari teman-teman media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jadi ada permintaan ini Pak Kapolres, Pak Kasih. Refleksi kegiatan yang telah dilakukan Ombudsman selama setahun 2022 kemarin. Pak Ismul mulai bertugas di Ombudsman Selatan mulai 1 Juli. Jadi sebelumnya setengah atau 1 semester pertama itu 2022 Pak Subhan masih menjabat, dan semester kedua dijabat oleh Pak Hasrul Eka Putra. Dua sesi pertama adalah terkait dengan refleksi yang telah dilakukan oleh Ombudsman, dan rekan-rekan wartawan merasa bisa nanti mengutip beberapa pernyataan atau beberapa program yang telah kita lakukan. Ini bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Jadi kita hadirkan wartawan untuk bisa sampai ke informasi yang dilakukan oleh Ombudsman kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah proyeksi. Nah, di proyeksi ini kita berharap bahwa para tokoh-tokoh yang usulan-usulan dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh Ombudsman dan apa yang perlu dilakukan oleh Ombudsman ke depan. Saya berikan waktu kepada fasilitator Pak Hasrul Eka Putra untuk memandu diskusi kita siang atau sore hari. Untuk kita semua yang saya hormati, hampir semua sahabat-sahabat saya, para aktivis, para tokoh-tokoh yang ada di Sulsel, Pak Rektor Guru Besar Fajar, Pak Fahir, Ketua HIP, Pak Rumahi,